Dalam semangat membangun ekonomi masyarakat dari tingkat kampung, pemerintah Kabupaten Deyai menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis tata kelola Koperasi Desa Merah Putih atau disingkat KDMP. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Oktober 2025, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Deyai. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah kampung serta pengurus koperasi dari 67 kampung sekabupaten Deyai. Jumlah peserta aktif mencapai 201 orang, terdiri dari 67 kepala kampung dan 134 pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Acara pembukaan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Bupati Deyai, Melkianus Mote, ST, Wakil Bupati Ayub Pigome, Kepala Dinas Kominfo Oktavianus Mote, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Dr. Ferdinand Pakage, MMMAP, perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta para kepala kampung dan pengurus koperasi dari seluruh distrik di Kabupaten Deyai. Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote menyampaikan pentingnya peran koperasi sebagai pilar ekonomi di tingkat kampung. Beliau menyinggung nama Merah Putih untuk koperasi tersebut, menjelaskan bahwa meskipun sempat menimbulkan pro dan kontra, nama itu sebenarnya merupakan nama Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Bupati Mote menambahkan, jika ia yang membentuk, mungkin akan menamainya Koperasi Enaimo Ekowai, sesuai sebutan kabinetnya di daerah. Itu di awal-awal itu banyak yang saya terima namanya Koperasi Merah Putih. Mungkin karena ada kata merah putihnya. Tapi presiden kita, itu dia punya kabinet itu namanya Merah Putih. Jadi kita harus menyesuaikan. Seperti saya punya kepala-kepala dinas ini, saya bisa bilang namanya itu Kabinet Enaimo Ekowai untuk Deyai. Itu sama. Jadi ini yang kita garis bawahi. Ia menekankan agar seluruh peserta BIMTEK terus menyosialisasikan pentingnya koperasi kepada masyarakat, karena koperasi merupakan wadah kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kalau kemarin itu koperasi itu kalau saya yang bentuk, berarti saya pasti bikin namanya Koperasi Enaimo Ekowai. Itu sama seperti itu. Itu ya nanti Bapak Ibu sosialisasi ke masyarakat yang masing-masing kampung. Bupati juga menyoroti sinergi antara pemerintah daerah dan dua bank yang beroperasi di Deyai, yakni Bank Papua dan Bank BRI. Beliau menegaskan bahwa pinjaman melalui bank memberikan keuntungan besar bagi masyarakat, terutama melalui program kredit BRI dengan bunga ringan sebesar 6% per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman konvensional di luar bank. Pinjam uang di luar sana, kalau kita pinjam 100 juta, itu kan kita kembalikan biasa 150 juta ya. Nah, di sini kenapa harus ada Bank BRI? Kenapa kita ajak Bank Papua? Mereka punya bunga itu cuma 6%. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu kalau pinjam uang 100 juta, berarti bapak ibu tidak harus kembalikan 150 juta. Yang harus dikembalikan adalah 6%-nya, berarti 106 juta. Jadi uang hanya cuma dikembalikan 106 juta, bunganya cuma 6 juta. Daripada kita pinjam ke tempat lain, kembalikan. Dalam arahannya, Bupati Mote juga memaparkan program unggulan pemerintahannya bersama Wakil Bupati Ayub Pigome untuk tahun mendatang, yaitu pembagian 5.000 ekor babi dan pemberdayaan petani kopi. Program ini dirancang untuk dijalankan melalui 67 koperasi kampung yang aktif berperan di setiap distrik. Bupati menargetkan agar setiap koperasi memiliki ciri khas usaha masing-masing, ada yang fokus pada peternakan babi, kopi, sayuran, atau ternak ayam. Tahun depan itu kami punya program banyak dengan Pak Wakil. Ada program unggulan itu
Nanti saya mau bagi babi 5.000 ekor ke semua, 5.000 ekor. Terus kami juga nanti berdayakan kopi. Jadi petani kopi ini semua kami rangkul, nanti kami bina semua. Oke. Setiap kampung harus menjadi tonawi atau kaya dengan ciri khasnya sendiri, kaya dengan kopi, kaya dengan babi, kaya dengan sayuran, dan kaya dengan ayam. Ia mendorong koperasi agar berani memulai usaha, serta mengakses pinjaman permodalan melalui Bank Papua atau Bank BRI, dengan jaminan hasil usaha mereka sendiri. Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa bibit, sarana, dan prasarana, sebagai bentuk dukungan terhadap koperasi yang menunjukkan inisiatif dan kinerja nyata di lapangan. Orang tidak ditonawi karena dia sendiri, berdiri sendiri, tidak bisa. Makanya kenapa sekarang koperasi kita ada 6 orang ya, pengurusnya 6 orang. Ya kan kalau satu sakit, kalau kita mau kerja barang ini mau itu tidak bisa sendiri, harus kita berambil. Makanya ada koperasi yang 5 orang. Beda anak didik itu ya, masih ada 4 orang yang kerja. Beda anak dia pergi, masih ada 3 orang yang kerja, jalan ke koperasi. Jadi tujuan akhir itu ada di siapa ya? Kampung gak kita. Kalau bisa ada tonawi. Ciri khas. Ada kopi tonawi, ikannya tonawi, ikan tonawi. Apa? Tergantung dia punya kampung. Kios tonawi. Supaya orang tidak datang beli di Wagete. Orang Bowo kita tahan di Bowo sana. Orang DB kita tahan di DB karena dia punya toko besar ada atas nama koperasi. Bupati Mote juga menyinggung program makan bergizi gratis atau MBG yang akan diterapkan di Kabupaten Deyai. Ia melihat program ini sebagai peluang emas bagi Koperasi Merah Putih untuk terlibat aktif dalam penyediaan bahan pangan lokal. Beliau menantang pihak manapun yang menolak program MBG untuk berdiskusi langsung dengannya, sambil menegaskan bahwa program ini akan menggerakkan ekonomi lokal dan perputaran uang di tingkat kampung. Bupati menjelaskan program MBG memerlukan pasokan bahan dalam jumlah besar seperti 3.000 butir telur, ikan danau, 300 ekor ayam, buah-buahan, dan sayuran segar. Kebutuhan ini akan menjadi pasar tetap bagi hasil produksi koperasi kampung, karena tim pelaksana MBG diwajibkan membeli bahan dari koperasi lokal, yang nantinya akan dikelola dan dimasak oleh mama-mama asli Deyai. Bahkan gizi gratis. Ini saya akan jalankan di Deyai. Ada yang bilang tidak, juga tetap saya akan jalankan. Karena itu perputaran uang. Nanti saya nantang ada intelektual siapa yang mau nolak. Nanti ketemu saya. Ini anak kecil gitu. Mama kasih guna ada itu. Kau beli. Nanti saya akan nantang. Beli. Kalau dia memang dia ada uang. Tidak MBG ini makanya ada koperasi. Itu di sini. Satu hari itu nanti kita masak 3.000 bungkus nasi. 3.000 bungkus. Satu kabupaten kita itu 3.000. Kita coba 3.000. Itu mana? Abeta sekolah telur naik tayo Pak. Itu mai dah telur itu 3.000 KTT. Iya KTT. Ada orang yang jual telur di sini 3.000. Dia ada. Nah, biar mereka ikan menu ikan bawah menita supaya. Ya bukan yang pasar pakai ikan 3.000 ekor miliar. Ini nanti habis. Udah mereka ini makan ini kan harus ada buah. Itu kemana dah sama pikir KTT. Bekia ini TT. Tidak ada. Makanya ada koperasi supaya kamu punya desa itu uang itu datang kita beli di koperasi itu. Nah, dia ada kelinci nak betul pakai super. Itu ada kelinci ayam atau ayam putih. Ayam putih itu kalau kita mau kasih makan 3.000 orang, itu kita butuh 300 ekor ayam. Satu ekor dipotong 10 gitu.
Akhirnya bagaikan dua toyo mungkin bisa 12 atau 14. Tapi kalau gobot toyo, jangan lagi 10 ekor, 10 potong. Kita kasih makan 3.000 orang. Berarti satu hari itu kita butuh 300 ayam putih. Itu main dengan 300 ayam KTT. Nanti kalau besok satu desa itu dia hanya fokus dan ayam 300 lebih. Nanti kita koperasi apa di BBK itu dia datang beli 300 ekor di kampung itu. Ini baru kita bicara satu hari. Nago minyak ayam toyo. Dalam satu minggu itu kita butuh 600 ekor. Itu main dah 600 ayam KTT. Yang lain tidak boleh. Bagi yo ya pertama, bagi yo ya begini. Tidak ada. Jadi saya minta koperasi, setiap kampung itu harus ada yang kita unggulkan. Sawi itu. Nanti kita mau makan ini. Tidak usah pikir yang lain. Tidak usah pusing yang lain. Koperasi ada kok. Dia mau tanam sawi itu, wortel itu. Nanti ada yang beli, MBG yang beli. MBG juga nanti yang masak itu mama kita, bukan Yoya. Beliau juga mengumumkan rencana membuka akses layanan keuangan digital bagi masyarakat Deyai melalui pemasangan Brimo dan mesin ATM di kampung-kampung. Lokasi yang direncanakan mencakup Debei, Tigi Barat, Bomo, Wagamo, Dama, Okomo, dan Gakokebo. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan transaksi keuangan masyarakat serta mengurangi penumpukan penerima bantuan sosial di Wagete. Brimo itu saya akan taruh satu di Debei. Di koperasi yang nanti jalan. Nanti saya satu taruh di Wagamo, satu saya taruh di Wagamo, satu taruh di Bomo, satu taruh di Wagamo, satu taruh di Awu. Kan bisa toh? Nanti saya taruh di koperasi. Begitu uang cair, nanti di loketnya ada di koperasi. Jadi itu barang jalan. Jadi Brimo itu bukan hanya cuma Yoya, bisa tidak? Kita juga bisa. Saya sudah kasih tahu dia. Saya kerjasama ini. Nanti saya akan buka BRI link di mana. Begitu uang dinas sosial dia kasih keluar, masyarakat datang antri di, bukan di bank BRI tidak. Nanti akan antri di koperasi. Di akhir sambutannya, Bupati Mote berpesan kepada seluruh kepala dinas dan pendamping desa agar memberikan pelatihan intensif kepada koperasi. Ia menegaskan bahwa koperasi harus aktif bekerja terlebih dahulu, bukan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Dengan tegas beliau juga berkata, saya ingin mendengar laporan seperti ini. Bapak Bupati, kami sudah bekerja, kami sudah membuat kegiatan, tapi kami butuh tambahan dana atau bahan lagi. Nah, itu yang saya tunggu, baru saya bantu. Pesan penuh motivasi itu membangkitkan semangat kerja keras bagi seluruh pengurus koperasi di Kabupaten Deyai. Bantuan, nanti kita bilang, nanti saya lihat, saya ini orang swasta. Saya itu biasa lihat siapa yang bergerak. Dari 67 koperasi, tidak mungkin semua akan berhasil. Tapi saya berharap semua berhasil. Saya akan perhatikan full itu koperasi yang jalan. Etika kepada meme itu saya tidak mau. Itu kalau sudah terbentuk, bagaimana supaya pergi bikin koperasi itu, bupati kemudian siapa yang makai, kemudian dokeran, itu yang saya tunggu. Nanti saya bantu. Oh, ini kenyawa menjaga kemudian bahan-bahan pencegahan. Nanti saya suruh perumahan, bantu itu. Suruh bibit-bibit tidak ada, saya suruh dinas peternakan, kasih barang itu. Kolam ikan laut kita di satu kampung sudah selesai. Saya suruh dinas perikanan, kasih semua. Saya banyak-banyaknya kasih. Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dan semangat gotong royong, menandai babak baru penguatan ekonomi kampung melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dari Kabupaten Deyai, Tim Liputan Deyai TV melaporkan.